Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi kelola hujan. Visi Indonesia 2045 menuju ketahanan air. Kesalahan kelola hujan sudah saya buktikan dengan Permen PU nomor 12 tahun 2014 dan dalam Al-Quran, dan diperjelas lagi oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi dari UGM, di dalam webinar Too Much, Too Little, and Too Dirty 2045. Bencana dijadikan pengungkit gerakan kesejahteraan masyarakat secara masif. Dan ini juga sudah saya sampaikan seminar beliau di video saya yang ke-1, Revolusi Kelola Hujan. Sekarang saya akan sampaikan cara memanen hujan secara masif melalui gerakan masyarakat tersebut, dan fakta bukti kegiatan ini berfungsi menyimpan hujan dan ada manfaatnya walaupun dalam skala kecil, tapi kalau dilakukan secara masif akan luar biasa hasilnya. Ini saya beri ulasan sedikit. Jika memanen hujan dari atap dilakukan secara masif, maka hujan yang tersimpan 38 miliar per tahunnya. Seluruh atap Indonesia, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini sama dengan nilainya 38 kali Waduk Jatiluhur volumenya, dan sama dengan 57 kali Bendungan Gajah Mungkur. Jadi volume 38 miliar per tahun ini sama dengan 57 kali Bendungan Gajah Mungkur dan 38 kali Bendungan Jatiluhur. Berarti memanen air hujan dari atap kalau dilakukan sangat luar biasa hasilnya. Ya, tadi seperti sudah saya sampaikan, 30 kali Bendungan Waduk Jatiluhur dan 57 kali Bendungan Gajah Mungkur. Dan ini bisa dilakukan di sisa 2 bulan musim hujan tahun 2022. Memanen hujan dari atap. Inilah yang dimaksud dengan revolusi, karena selama 50 tahun terakhir ini hujan dibuang terus-menerus. Dan untuk mencapai ketahanan air di 2045, maka memanen hujan secara masif harus dilakukan. Silahkan disimak baik-baik beberapa cara menyimpan atau memanen hujan yang akan saya sampaikan di video ini. Kita jangan sampai melakukan kesalahan 2 kali atau mengulang membuang hujan yang telah kita lakukan selama 50 tahun. Karena hanya titik-titik yang jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Inilah videonya. Silahkan disimak baik-baik. Saudara sekalian, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat pemanen air hujan dan mekanisme pemanen air hujan itu. Kita lihat pertama. Air hujan dari talang ini masuk. Saudara lihat di sini. Ini adalah penghalau daun. Penghalau daun dipasang cukup dengan menggunakan pipa pralon yang dipotong miring 45 derajat di sini.
Kemudian ada sok di sini, kemudian terus ini ada sok T di sini. Ini adalah penghalau debu. Di sini isinya adalah air kotor atau air hujan awal masuk semuanya. Setelah dipenuh air hujan awal yang kotor, maka air hujan akan masuk di sini. Nah, di sini ada pipa, ada klep untuk menutup kalau kita tidak perlu. Kemudian masuk di tangki. Tapi sebelum masuk di sini ada yang namanya penyaring atau filter terakhir, sehingga air yang masuk di sini benar-benar bersih. Kemudian ini saya punya dua yang saya hubungkan satu dengan lain, karena dua tangki. Kemudian kelebihannya akan keluar lewat pipa besar ini dan masuk di sumur resapan yang sudah saya bangun di bawah pemanen air hujan, tangki pemanen hujan ini. Saudara akan melihat bagaimana air hujan yang kita punya kemudian mengalir sini. Bisa kita tutup, kita perlukan lagi untuk nanti. Demikianlah saudara sekalian, Anda saya ulangi lagi dengan cepat. Yang pertama, talan, penghalau daun, 45 derajat, diteruskan, sok T, kemudian ke bawah adalah penghalau debu, kemudian masuk di toren. Sebelumnya ada penyaring debu halus, di dalam sini ada penyaring debu halus, kemudian baru masuk ke sini sehingga air hujan sudah benar-benar bersih. Dua tangki yang dihubungkan dengan pipa penghubung sehingga dua tangki ini penuh. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh saluran biopori, saluran air yang dilengkapi biopori. Nggak boleh ada yang lumbat gini ya. Alhamdulillah di sini zero runoff. Air hujan yang turun di area kami selesai meresap. Biasanya di sini banjir banget. Ini sudah nol. Tidak ada kan? Padahal dari sana itu gede. Turun dari sini seperti ini. Air meresap dengan sangat baik, terutama ke yang ini nih, saluran peresapan biopori. Sampai sini udah tidak ada. Ini tadinya banjir sampai sini. Oh, tadinya ya? Ya, pokoknya genang sampai sini, genang terus. Dengan adanya ini, alhamdulillah sekarang langsung hilang. Yang selama ini, yang sering dibilangin sama orang itu nggak bermanfaat, nggak guna, itu gimana tuh Pak? Itu bohong. Kalau menurut saya itu cuma sirik aja. Sirik ya? Sirik. Sebenarnya banyak manfaatnya. Buktinya di warga saya sini. Ini rapi dan sekarang juga cepat keringnya. Kemarin sampai ngeringin dulu pakai dorongan baru kering. Itu pun nggak sejam 2 jam, bisa setengah hari, seharian. Nah, sekarang selesai hujan langsung hilang airnya. Cuma terima kasih aja buat Pak Gubernur untuk warga RT 5 RW 3 Kelurahan 1 Kecamatan Cipayung. Sangat bahagia dengan adanya sumur resapan, bisa bermanfaat, sangat bermanfaat. Apabila hujan selesai hujan langsung kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Sumur injeksi atasi banjir Jakarta.
warahmatullahi wabarakatuh. Sumur injeksi atasi banjir Jakarta. Ini pembuatan kolam resapan drain block di apartemen Pondok Klub Villa 3 Jakarta. Drainase vertikal, bukti atau fakta sumur injeksi berfungsi di Jakarta. Masih banyak orang beranggapan bahwa memasukkan air hujan ke dalam tanah di Jakarta adalah impossible untuk mencegah banjir. Karena Jakarta berada dalam dataran rendah dan tanah Jakarta akan jenuh jika terjadi hujan terus-menerus 1 minggu ataupun lebih. Berpikir seperti inilah yang sangat keliru, karena yang jenuh itu berada di dalam lapisan unconfined aquifer. Tetapi jika air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah di lapisan confined aquifer, hal ini tidak akan berpengaruh walaupun terjadi hujan terus-menerus selama berminggu-minggu. Inilah penjelasan saya. Hasil electric well logging di lokasi apartemen Pondok Klub Villa 3, Jalan TB Simatupang, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Inilah seperti ini hasilnya. Jadi ini ada lapisan pasir 8 meter tebalnya, yang kedua 12 meter. Nah, ini adalah lapisan batas di sini, ini lapisan unconfined aquifer. Kemudian yang kuning ini adalah lempung. Lempung ini kedap air, jadi ini pembatas. Jadi yang jenuh ini adalah di area unconfined aquifer atau dibatasi oleh water table. Tetapi kalau sumur injeksi dibuat ini langsung ke confined aquifer, yang lapisan pasir ini 12 meter dan 8 meter. Nah, seperti ini. Ini yang kuning adalah lempung. Inilah yang mengalirkan sumur injeksi. Kita ambil dari atap-atap gedung, apartemen maupun hotel. Ini hasilnya. Tebal lapisan pasir kedalaman 8 meter dan 12 meter seperti gambar ini. Tes aliran sumur injeksi gravitasi dengan tangki air volume 8.000 liter habis dalam waktu 30 menit. Ini menandakan atau mengindikasi kecepatan debit masuk ke dalam sumur injeksi gravitasi adalah 4,166 liter per detik atau 15 meter kubik per jam atau 30 meter kubik per 2 jam atau 90 meter kubik per 6 jam. Ini bukti, fakta, aktual, kejadiannya, karena ini sudah selesai proyeknya. Nah, ini adalah hasil tes aliran debit sumur injeksi yang saya sampaikan tadi di apartemen Pondok Klub Villa 3, 15 meter kubik per jam. Nah, ini video pengetesannya. Bisa kita lihat air yang 8.000 liter tadi masuk ke dalam sumur injeksi dalam waktu 32 menit habis. Jadi kecepatan debitnya 15 meter kubik per jam.
Gunung Kendal dan tanjuri ringin Gulu ipe sawarnane. Saya malah mesem guyu soalnya karena kamu tidak tahu harapannya gitu. Daerah bisa subur makmur lan masyarakat urip bahagia mulya. Dianggap masyarakat gila ya dulunya, katanya punya bibit cengkeh ditukerin nama bibit ringin sama jual kambing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mbah Sadiman itu serasa terbantu, semua masyarakat bisa Gendel sangat bangga sekali dengan adanya Mbah Sadiman. Mudah-mudahan di kemudian hari muncul Mbah Sadiman yang lainnya yang peduli lingkungan. Meskipun dia orang nggak punya, tapi dia sukarela tanpa pamrih apapun dari pihak manapun. Istilahnya tidak mau minta embel-embel dari desa maupun dari pemerintah, tidak mau dia. Namaku Sadiman, Mbah Sadiman, begitu biasanya orang-orang memanggilku. Aku tinggal di sebuah dusun kecil dekat dengan Gunung Kendal, yakni di Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri. Sebagai seorang petani yang setiap hari menyusuri ladang, sungai, dan hutan Gunung Kendal, aku merasa sedih dan prihatin. Melihat hutan Gunung Kendal yang semakin gersang, sungai semakin mengering, hati ini seperti teriris-iris. Maka sejak tahun 96, aku punya tekad untuk menghijaukan hutan Gunung Kendal. Modal saya tekad terutama, dan saya dulu itu tukar-menukar dari bibit, dari saya jual beli bibit Mas. Kerap kali aku mendapat cibiran, bahkan dianggap tak waras. Iya, mereka berpikir aku sudah gila karena nekat menukarkan bibit cengkeh hingga hewan ternak untuk mendapatkan bibit beringin. Belum lagi ada yang mencibir aku seperti menghujat setan karena kemana-mana dan setiap hari bergelut dengan pohon beringin. Saya disindir-sindir kalau memikul ringin itu tidak, masyarakat tidak nyaman gitu, merasakan tidak nyaman gitu, karena sistemnya jiwanya masih anisme, soalnya tempatnya tetek melek itu loh masih. Padahal aku punya alasan tersendiri mengapa memilih menanam bibit beringin. Karena pohon beringin bisa menyerap air dengan baik. Usianya juga bisa mencapai ratusan tahun. Tak hanya bibit beringin, benih lamtoro, pohon talok, semua aku tebar dan tanam di hutan. Apalagi semua masyarakat kemudian memberikan dukungan penuh atas usahaku ini. Duh, aku pun sempat malu saat aktivitasku menanam di Gunung Kendal ini diliput banyak media dan dikunjungi Bupati Wonogiri kala itu, Bapak Danar Rahmanto. Aku pun juga tidak tahu, tiba-tiba diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Apalah aku ini, hanya orang tua, hanya petani dari desa. Dulu itu gundul Mas, karena habis kebakaran itu. Seperti daerah-daerah lingkungan Ngeriki, sini sangat gersang. Usahaku menghijaukan hutan ini mulai membuahkan hasil. Hutan Gunung Kendal mulai terlihat hijau.
Sungai di desa kami juga hampir tak pernah mengering. Kebutuhan untuk mengairi sawah pun tercukupi. Melihat itu semua, tak bisa dikatakan lagi betapa bahagianya hatiku ini. Namun, bukan berarti aku berhenti menanam. Justru aku semakin bersemangat. Sekarang sudah melimpah, Mas. Sekarang setahun 2 kali, malah lebih-lebih. 3 kali ada yang kelebihannya air itu untuk air minum, air sawah, dan untuk hujan buatan. Hujan buatan untuk penanaman berambang, kopi, lombok itu dikincir-kincir itu. Kalau namakan hujan buatan nggak kincir itu, Mas. Sampai saat ini, kurang lebih sudah 25 tahun aku melakukan penghijauan. Menanam, dan menanam. Aku melakukan ini dengan tulus dan ikhlas. Dalam benakku hanya ada satu, agar desaku tetap asri, hijau, tak kekurangan air, dan tetap bisa dinikmati dengan nyaman oleh generasi mendatang. Sebagian, Mas, ya ikut bergerak, ya ikut itu sebagian. Masyarakat tidak sadar, sekarang malah ikut-ikutan, perhutani ikut. Pesan-pesan dari saya supaya anak-anak bisa melanjutkan perjuangan saya jadi contoh-contoh daerah lain. Usai meresmikan tol Soroja, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan kolam retensi di Kampung Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pembangunan kolam retensi yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2018 tersebut diharapkan menjadi solusi banjir yang setiap tahunnya terjadi di kawasan Bandung Selatan. Usai meresmikan tol Soreang Pasir Koja, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, serta Bupati Bandung Dadang Nasir, Senin sore meninjau proyek pembangunan kolam retensi di Kampung Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Menurut Presiden, 3 lokasi yakni Dayeuh Kolot, Bale Endah, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung memang kerap terdampak banjir setiap tahunnya saat musim penghujan tiba. Keberadaan kolam retensi ini dianggap bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir yang melanda kawasan Bandung Selatan.
Tahun 2018 mendatang tidak jauh dari pembangunan kolam retensi, rencananya juga akan dibangun terowongan air yang bisa mengurangi genangan air saat banjir melanda kawasan ini. 3 kawasan yang ada di sini, kawasan Dayakolot, kemudian Bali Indah dan Bojong Soang, ini sudah tahu berpuluh-puluh tahun lah ini memang posisinya pada posisi yang rendah pastinya, sehingga setiap tahun banjir. Solusinya ini, jadi dibuat kolam retensi. Proyek pembangunan kolam retensi seluas 8,7 hektar di kawasan Cienteng, Kabupaten Bandung ini mulai dikerjakan sekitar tahun 2016 dan ditargetkan rampung akhir tahun 2018 mendatang. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Drainase akan menjadi topik pembahasan kita kali ini, yaitu akan dibahas bagaimana merencanakan sistem drainase yang sustainable atau berwawasan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu merencanakan sistem drainase beserta bangunan pelengkapnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip rekayasa berdasarkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Drainase perkotaan berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola atau mengendalikan air permukaan dari limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir, dan kekeringan bagi masyarakat dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Dalam merencanakan sistem drainase, paradigma lama yang digunakan yaitu mematuskan atau membuang secepatnya air kelebihan, terutama air hujan, lalu dialirkan ke saluran drainase, kemudian dibuang ke badan air terdekat atau sungai, dan akhirnya dibuang ke laut. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah membuat jaringan saluran dan bangunan pelengkapnya untuk membuang sesegera mungkin air genangan ke saluran. Tetapi paradigma yang seperti ini memiliki kelemahan, yaitu masalah banjir, genangan, dan kekeringan masih dipandang sebagai masalah lokal dan sektoral yang dapat diselesaikan secara lokal dan sektoral juga, tanpa memperhatikan kondisi sumber daya air dan lingkungan di bagian hulu, tengah, dan hilir secara komprehensif, sehingga sudah tidak relevan dalam perencanaan drainase yang sustainable. Saat ini, penanganan drainase mengacu pada antisipasi perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan serta pengembangan perkotaan. Dengan perkembangan berpikir komprehensif serta didorong oleh semangat antisipatif perubahan iklim yang dewasa ini terjadi dan perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, maka diperlukan perubahan konsep drainase menuju ke drainase yang berwawasan lingkungan atau ekodrainase dengan menahan sebanyak-banyaknya debit limpasan pada kawasan tersebut sehingga tidak akan membebani badan air atau sungai ketika hujan dengan intensitas yang tinggi terjadi. Itulah jawaban saya, Bapak-bapak, yang menanyakan volume hujan yang segitu besarnya mau disimpan di mana, Pak Joko? Nah, itulah tadi beberapa cara menyimpan hujan secara video, fakta, kenyataannya yang telah dilakukan oleh teman-teman yang
konsentrasi untuk menyimpan hujan tadi, contohnya beberapa cara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.